turunlah kemudian bimbingan-bimbingan Nabi ini dibukukan supaya kita mudah pelajari. Nah, tadi saya sampaikan sesuatu yang dikumpulkan, sesuatu yang dibukukan disebut dengan kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya Allah, utus seorang Rasul dan turunkan ayat kepada Rasul ini untuk mengajarkan umatnya. Maka Allah turunkan. Ada ayat misalnya tentang sholat, bimbingan, bagaimana cara menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Ayatnya kan turun kan? Maka turun ayat. Makanya tidak boleh kita beribadah kalau tidak ada ayatnya. Tidak ada dalilnya. Baik itu ayat dari Allah atau petunjuk dari Nabi. Jadi kalau ibadah itu saking sayangnya Allah, kamu gak usah banyak-banyak ibadahnya. Ini yang saya tunjukkan aja, kamu kerjakan. Jadi dalam ibadah itu gak boleh kreatif. Ya. Apa yang Allah tunjukkan, saking inginnya Allah mudah dan gak capek ibadah kita. Ini aja kerjakan nih, turun. Nah, cuma kan gak cukup dengan ayat. Wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara sholatnya? Gak cukup dengan turun ayat, ayo kerjakan sholat, caranya bagaimana? Maka yang kedua kemudian turunlah kalimat wa yu'allimuhumul kitab, ajarkan caranya. Maka diajarkan oleh Nabi dari mulai takbir sampai dengan salam. Turun ayat, kerjakan sholat. Bagaimana caranya? Ditunjukkan oleh Nabi. Begini cara takbirnya, ya, begini cara sedekapnya, begini cara rukuknya, begini cara sujudnya sampai dengan salamnya. Dikabulkan doa yang kedua Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ajaran Nabi menerangkan Alkitab itu sekarang disebut dengan hadis, prakteknya disebut dengan sunnah namanya. Pelan-pelan. Kumpulan ayat tadi disebut apa? Al-Quran. Baik. Penjelasan Al-Quran dari Nabi disebut apa tadi? Hadis. Prakteknya disebut apa? Sunnah. Sunnah. Dalilnya dari Al-Quran, penjelasannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ibu ingin bertanya bagaimana cara sholat, lihat keterangan Nabi, lihat sunnahnya Nabi. Maka turunlah kemudian bimbingan-bimbingan Nabi ini dibukukan supaya kita mudah pelajari. Nah, tadi saya sampaikan sesuatu yang dikumpulkan, sesuatu yang dibukukan disebut dengan kitab namanya. Maka para ulama sekarang mengumpulkan bimbingan-bimbingan Nabi disebut dengan kitab. Maka muncullah apa yang disebut dengan kitab hadis. Ibu kalau ingin lihat misalnya bagaimana Nabi mengajarkan sholat, lihat kitab hadis. Buka Sahih Muslim misalnya, ya, di Kitabus Shalah bab tentang sholat, nomor hadis 397 misal, ya. Bagaimana caranya? Kata Abu Hurairah, kata Nabi, idza qumta ilas shalah, jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, asbigil wudu, sempurnakan dulu wudunya, thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat, setelah kemudian siap, thumma fakabbir, kemudian bertakbir, farafa'a yadayhi hadwa mankibaihi, maka letakkan telapak tangannya kemudian sejajar dengan bahunya di sini. Di An-Nasai nomor hadis 1101, boleh kemudian jempolnya mendekat kepada daun telinga, boleh menempel. Kemudian fawadha'a yadahu al-yumna 'alal yusra, maka letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri begini. Pas. Boleh pergelangan bertemu dengan pergelangan, rusgun ala rusgin, ini pergelangan bertemu pergelangan di sini. Boleh begini, boleh begini. Tapi yang begini langsung, ya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar begini, jadi nggak diukur dulu. Allah. Boleh ke sini, Sa'id di sini. Tapi tidak boleh ke sini. Di sini tidak boleh, Bu. Ya. Nah, kumaha tuh Ustaz, abis mah dari puncak salat subuhna. Subuh begini. Nah, ini enggak boleh. Ya, tetap sampai sini, enggak boleh sampai sini. Kata Nabi, jangan engkau salat seperti orang yang sombong, meletakkan telapak tangannya sampai dengan kemudian di sikunya, mirfaq begini. Kayak orang punya proyek lihat-lihat begini, ya. Nah, sampai sini. Ada yang dikerjakan, ada yang dilarang. Secara singkat, bimbingannya ini terkumpul dalam kitab, diterangkan dalam hadis, dipraktikkan dalam sunnah. Jelas sampai sini? Nah, tapi nggak cukup sampai sini. Awas, hati-hati.
Nggak cukup kita belajar Al-Quran, Sunnah. Al-Quran, Sunnah. Ada dua lagi. Ada dua lagi. Dan dua ini, apalagi nanti yang terakhir, yang keempat, itu adalah parameter, ukuran keberhasilan seorang muslim mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau Anda diajak untuk belajar, atau ibu kemudian belajar, Al-Quran ini sunnahnya, Al-Quran ini sunnahnya. Tapi kemudian pelajaran itu tidak menghasilkan hasil yang keempat. Hasil yang keempat, ini artinya ada yang keliru dalam proses belajarnya. Jelas sampai sini? Baik. 3. Sebelum sampai ke yang ketiga, yang ini menjadi dalil, dua-duanya dalil. Sudah? Ini kumpulannya disebut dengan kitab, penjelasannya dari hadis, tuntunannya disebut apa namanya? Sunnah. Ilmunya disebut dengan fiqih namanya. Ilmunya disebut dengan fiqih. Seperti ini. Fiqh. Tahan pelan-pelan. Ini penting saya terangkan dulu fiqih. Nah, kenapa saya sebutkan fiqih? Karena nanti di fikih ini ada kaitan dengan yang ketiga. Ini tugas Nabi yang ketiga. Apa itu? Wal hikmah. Mengajarkan hikmah di balik setiap ketentuan yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah tadi. Hikmah.